Saudara-saudari terkasih, damai Kristus. Hari Jumat 23 September 2022, peringatan Santo Petrepio dari Pietrelcina Imam. Kita akan membaca dan merenungkan sabda Tuhan dari Injil Lukas bab 9 ayat 18 sampai dengan 22. Bersama saya, Endar Jatmiko, dari Paroki Santo Stefanus, Surabaya. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Allah Bapa yang bertahta di surga, kami bersyukur kepadamu karena pada hari ini kami masih Engkau berikan kesempatan untuk membaca dan merenungkan sabdamu. Semoga melalui sabdamu, kami dapat semakin mengenal putramu, yaitu Kristus Raja dan Juru Selamat kami. Amin. Inilah Injil suci menurut Lukas. Dimuliakanlah Tuhan. Pada suatu ketika, Yesus berdoa seorang diri. Datanglah murid-muridnya kepadanya. Lalu ia bertanya kepada mereka, "Kata orang banyak, siapakah aku ini?" Jawab mereka, "Yohanes Pembaptis, ada juga yang mengatakan Elia, ada pula yang mengatakan bahwa seorang dari nabi-nabi dahulu telah bangkit." Yesus bertanya kepada mereka, "Menurut kamu, siapakah aku ini?" Jawab Petrus, "Mesias dari Allah." Lalu Yesus melarang mereka dengan keras, supaya mereka jangan memberitahukan hal itu kepada siapapun. Dan Yesus berkata, "Anak manusia harus menanggung banyak penderitaan dan ditolak oleh tua-tua, imam-imam kepala, dan ahli-ahli Taurat, lalu dibunuh dan dibangkitkan pada hari ketiga." Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Bapak, Ibu, saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, mengenal Yesus tidak bisa sekedar dari mendengar apa yang dikatakan oleh orang lain. Kita harus mempunyai relasi yang dekat dengan Yesus, supaya kita lebih mengenal Dia. Dalam Injil hari ini, Yesus bertanya kepada murid-muridnya, "Kata orang banyak, siapakah aku ini?" Lalu mereka menjawab, "Yohanes Pembaptis, Elia, ada pula yang mengatakan bahwa seorang nabi-nabi dahulu telah bangkit." Percakapan tidak hanya terhenti sampai di situ. Yesus bertanya kembali, "Menurut kamu, siapakah aku ini?" Lalu Petrus menjawab, "Mesias dari Allah." Jawaban Petrus dengan jawaban orang banyak tentang Yesus sangatlah berbeda. Orang banyak mungkin menjawab dengan apa yang mereka lihat, dengan pengenalan yang singkat. Yesus yang hadir menyatakan kebenaran, menegakkan keadilan, dan melakukan mujizat tanda kehadiran Allah. Mereka tidak mengenal Yesus dengan relasi yang dekat, sehingga jawabannya bisa saja salah. Salah untuk memahami identitas Yesus.
Petrus adalah seorang murid Yesus yang selama ini bersama-sama dengan Yesus untuk melakukan pelayanannya. Petrus menjadi saksi apa yang diperbuat Yesus dalam hal pengajaran, tindakan, dan mujizat-mujizat yang dilakukannya. Dan di dalam pengenalan akan Sang Guru, ia mengimani bahwa Yesus adalah Mesias dari Allah. Tentu pengakuan Petrus bukan hanya sekedar opini pribadi, namun ia dapat mengatakan hal itu karena Roh Kudus menolongnya untuk memahami identitas Yesus. Lalu bagaimana dengan kita? Seberapa dalam kita mengenal Tuhan Yesus? Apakah kita hanya mengenal Yesus sebatas mendengar apa yang dikatakan oleh banyak orang tentang Dia? Mengenal Yesus sebagai Mesias dari Allah tidak hanya dapat dikatakan di mulut saja, tetapi harus dinyatakan dengan iman dan perbuatan. Jika kita mengenal Tuhan Yesus sebagai Mesias yang menanggung banyak penderitaan dan disalibkan, kita pun harus berani menanggung salib kita. Kita belum bisa dikatakan sebagai murid Yesus yang mengenal Dia jika kita masih saring mengeluh, tidak peduli dengan penderitaan orang lain, dan juga sering tidak mau repot menanggapi tugas dan pelayanan yang diberikan oleh gereja. Marilah kita memperbarui komitmen kita sebagai murid Yesus, Mesias dari Allah. Marilah kita berdoa. Tuhan Yesus Kristus, kami bersyukur karena Engkau selalu membuka diri untuk dapat kami kenal secara langsung. Ajarilah kami untuk selalu menjaga relasi yang dekat dengan Engkau, agar semakin hari semakin dekat denganmu, sehingga kami semakin mengerti akan tugas-tugas kami sebagai murid-Mu. Amin. Semoga Tuhan beserta kita, sekarang dan selama-lamanya. Semoga kita diberkati oleh Allah yang Maha Kuasa, dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.